Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari di momen Paskah 2023 yang jatuh pada tanggal 9 April 2023 ini, mari kita akan bersama-sama menerima berita Paskah yang sangat penting untuk kehidupan kita bersama-sama, terutama di dalam konteks ungkapan rahasia ruangan Maha Suci, di mana kita sedang bersama-sama dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang berada di lingkup, di wilayah ruangan Maha Suci itu, yaitu menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, tapi juga sempurna dalam arti mendapatkan, mempunyai nilai yang sangat baik. Ya, oleh karena itu pada Paskah 2023 ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk masuk di dalam berita itu, terutama di dalam konteks ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Kita akan bersama-sama membaca lebih dulu di dalam suratan Roma pasal yang keempat, di mana apa yang dikatakan tentang Bapa leluhur jasmani kita, yaitu Bapa Abraham, itu dibenarkan, mendapatkan nilai benar di hadapan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham, itulah yang mendapatkan nilai yang sangat baik. Karena oleh Tuhan dinilai, dihitung sebagai kebenaran. Ya, kehidupan yang dibenarkan. Untuk itu, coba kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma pasal yang keempat itu, Mang. Pada ayat, langsung saja, ayat yang kedua saja. Langsung ayat 2. Ya. Nanti biar Amang. 4 ya. ayat 2. Ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Maka ia memperoleh dasar untuk bermegah, untuk berbangga. Terus? Tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Iya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan Tuhan menghitung, Tuhan menilai, Tuhan mengukur apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap janjinya Tuhan. Yaitu kemudian Tuhan, Abraham percaya kepada Tuhan. Maka kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu nilainya benar, tidak ada salah satupun. Ya, itu nilainya adalah benar, dihitung oleh Allah itu sebagai kebenaran. Jadi ini memang, teruskan Mang, agak sedikit cepat. Ayat 4. Ya. Kalau ada orang yang bekerja, ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Kalau orang bekerja itu upahnya tidak dihitung sebagai hadiah, karena itu memang haknya. Terus, Mang? Tetapi sebagai haknya. Memang hasilnya dia kerja, pasti punya hak untuk mendapatkan hasilnya, hitungannya. Ya, jelas sesuai dengan kontrak yang ada itu. Terus, Mang, ayat 5 perhatikan. Ayat 5.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi percaya kepada Tuhan, maka orang durhaka sekalipun itu oleh Tuhan dihitung mendapatkan nilai, mungkin dalam bahasa penjurnalan 100, karena dianggap oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan, itu adalah satu hal yang benar. Ya. Teruskan ayat 6, ayat 6. Seperti juga Daud Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. bukan berdasarkan perbuatannya, bukan karena usahanya. Terus, Ayat 7, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya ya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. yang ditutupi dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan dan dosa-dosanya ditutup oleh Tuhan. Clear, ini sudah selesai. Jadi itu, teruskan Mang. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepada. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi ini adalah ini kata Daud. Karena Daud, saya ingin nanti menekankan kepada dua pribadi ini, atau dua tokoh ini, yaitu Bapa kita Abraham, juga Bapa kita Daud. Ya, ini dia mengatakan adalah satu kebahagiaan kalau orang itu tidak bekerja, tapi kemudian mendapatkan kebenaran karena percaya. Ya, itu ya. Ya, dan sehingga kemudian oleh Tuhan diperhitungkan. Dan saya ingin percepat, coba ya sedikit ya, saya ingin memberi penekanan lebih dulu terhadap dua pribadi ini, yaitu Abraham dan Daud. Saya ingin menekankan karena memang dua tokoh ini adalah dua tokoh yang menganut sistem. Ya, ini sistem pelayanan dari imam besar Melkisedek. Jadi, apalagi kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang imam besar Melkisedek ini. Ya, kalau kita cari di Alkitab, tidak menemukan kecuali dua tokoh ini, yaitu Abraham dan Daud. Ya, coba Mang sedikit kita baca saja sebagai pengingat kepada kita Kejadian pasal yang ke-14, Mang. Langsung saja ayat 18, Mang. Kejadian 14 ayat 18. Iya, Melkisedek, Raja Salem. Raja Salem. Melkisedek itu adalah seorang raja damai sejahtera, Raja Salem, raja yang memberikan kedamaian, raja yang memberikan kesejahteraan, damai sejahtera. Terus Membawa roti dan anggur. iya, dia membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek itu adalah seorang imam Allah yang maha tinggi, maha suci. Dan tempatnya memang berasal di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha suci. Ya. Dan kemudian ayat 19, Lalu ia memberkati Abram. lalu ia memberkati Abraham, Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. berkat yang diberikan oleh Raja Damai dan Imam Allah yang maha tinggi ini adalah berkat yang berasal dari ruangan maha suci, berkat yang berasal dari Allah yang maha tinggi,
yang berada di tempat yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. 20 Mang. 20. Ya. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Ya. Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Di samping berkat yang berasal dari yang maha tinggi, yang maha suci, adalah berkat kemenangan, berkat untuk memperoleh penyerahan musuh-musuhnya ke tanganmu, kata Tuhan. Terus lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Arti 1/10 ini adalah apa yang menjadi miliknya Tuhan, termasuk dirinya. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, hidupku. Ini loh Tuhan, aku ini milikmu. Itu sebagai persembahan. Karena memang Abraham memperoleh berkat dari Allah yang maha tinggi, Allah yang berasal dari ruangan maha kudus, ruangan maha suci. Ya, di sini. Ini berkat yang ada dalam ruangan maha suci itu diberikan. Dan sebenarnya kita tahu pada akhir ini, di mana Tuhan telah memberikan pengajaran kepada kita dalam ungkapan ruangan maha suci, sebenarnya berkat yang dari ruangan maha suci itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Iya. Oleh karena itu, bagaimana kepercayaannya Abraham untuk dapat memperoleh satu berkat yang nilainya itu sangat baik. Seperti tadi kita baca di dalam Roma itu, Abraham memperoleh nilai yang benar, diperhitungkan oleh Allah sebagai satu kebenaran. Yaitu kepercayaannya Abraham terhadap Melkisedek ini, terhadap Tuhan yang adalah Raja Damai, tapi Tuhan juga adalah Imam besar. Ini adalah satu berkat yang luar biasa, bagaikan berkat dirinya Yesus sendiri. Sudah kita pelajari bersama bahwa untuk supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan, maka kata Ibrani pasal 10, Tuhan telah menyediakan tubuhnya. Ya memang pada hari Jumat Agung itu merupakan kematian Tuhan, tapi juga hari ini, Paskah minggu ini, merupakan hari kebangkitannya Tuhan. Karena memang Tuhan ingin supaya menjadikan kehidupan kita ini untuk dimungkinkan menjadi kehidupan yang sempurna. Ya, coba Mang, kita baca saja di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Mang. Ibrani pasal yang ke-10. Sorry. Ibrani pasal 10. Coba kita baca pada ayat yang pertama dulu, Mang. Sedikit supaya Ibrani 10 ayat 1. Iya. Di dalam hukum Taurat, Iya. hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Iya. Teruskan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus. Karena itu, iya, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, iya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Di dalam sistem hukum Taurat tidak mungkin. Bisa dikatakan pasti tidak bisa. Ya, karena tidak mungkin. Ya. Untuk bisa menjadi kehidupan yang disempurnakan. Orang-orang ibadah yang menganut sistem hukum Taurat ini tidak mungkin. Dan kita tahu pada Ibrani pasal yang ke-7
atau pasal yang kelima, Yesus itu dipanggil khusus oleh Tuhan untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya, seperti yang dikenal oleh Abraham. Abraham didatangi oleh yang namanya Melkisedek sebagai seorang raja dari Salem, dan dia juga imam Allah yang maha tinggi, turun menjumpai Abraham untuk memberikan berkat dari Allah yang maha tinggi, berkat dari ruangan maha suci. Ini adalah berkat yang luar biasa, sehingga terhadap janjinya Tuhan, terhadap firman yang disampaikan oleh imam Allah yang maha tinggi itu, maka kemudian Abraham percaya, begitu percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka Abraham tanpa bekerja mendapatkan nilai benar. Sempurna dalam arti memiliki kebenaran. Ya, karena memang kalau benar itu sudah pasti nilainya sangat baik. Karena memang tidak ada salahnya. Benar, ya. Dan kemudian ya, oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang langsung aja, Mang, bacakan ayat 2, 3 dan 4. Agak sedikit cepat, Mang. Ayat 2. Ya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Terus? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya. Jadi kalau sistem yang lama justru memperingatkan kita akan dosa-dosa kita. Ayat yang keempat, Mang. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin darah lembu. Jadi sistem yang lama itu tidak mungkin menjadikan kehidupan kita ini sempurna. Tidak mungkin menghapus dosa. Dosa kita selesai. Tapi ayat yang kelima, Mang. Ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ketika Yesus datang ke dunia, ia berkata, ya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Teruskan. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sebab engkau telah menyediakan tubuh. Korban yang dipersembahkan oleh Yesus ketika datang ke dunia ini bukan korban binatang. Korban tubuhnya sendiri disediakan. Ya, ayat yang ke-6, Mang. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ayat yang ke-7. Lalu aku berkata. Lalu Yesus berkata, sungguh aku datang. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Teruskan. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Dia datang telah melakukan kehendak Allah, yaitu apa? Mempersembahkan tubuhnya. Tubuhnya lah yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Karena sistem yang lama itu Tuhan sudah tidak berkenan lagi. Tuhan tidak menghendaki meskipun berdasarkan hukum Taurat. Oleh karena itu, coba Mang sedikit kita baca ayat yang ke-9. Ayat 9. Ya. Dan kemudian katanya, ya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Iya, teruskan. Yang pertama ia hapuskan, iya, supaya menegakkan yang kedua. Iya, yang kedua ini sistem Melkisedek. Pelayanan Yesus di dalam sistem Melkisedek. Ya, inilah yang ditegakkan. Korbannya bukan binatang, korbannya adalah dirinya sendiri. Ya, korbannya adalah tubuhnya Yesus yang diserahkan bagi kita. Supaya ayat 10, Mang. Ayat 10. Iya. Dan karena kehendaknya inilah, iya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita dapat dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Terus? Oleh persembahan tubuhnya Yesus. Jadi hanya oleh persembahan tubuhnya Yesus, maka kehidupan kita ini telah disucikan. Kata Daud, persembahan. Sedikit saya tambahkan tentang Daud ini. Ya, karena memang di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau kita cari tentang Melkisedek, pelayanan sistem Melkisedek ini, yang tahu hanya Abraham dan Daud. Karena Daud
telah mendapatkan sumpah dari Allah bahwa Allah telah menetapkan dia untuk menjadi imam selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, sistem Melkisedek. Coba Mang sedikit ya sebelum kita masuk dalam. Di dalam Mazmur pasal 110 Mang, kita baca dulu. Mazmur 110 ayat yang keempat saja Mang. Mazmur 110 ayat 4. Ya. Tuhan telah bersumpah. Tuhan telah bersumpah. Dan ia tidak akan menyesal. Tuhan tidak akan menyesal. Satu kali dia bersumpah, Tuhan tidak menyesal. Ikhlas. Sungguh-sungguh Tuhan itu. Apa? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menetapkan sistem, kalau di dalam perjanjian baru pada Ibrani pasal 10 tadi, sistem yang kedua yang ditegakkan oleh Tuhan, yaitu pelayanan menurut Melkisedek, imam besar menurut Melkisedek, dan yang dipersembahkan bukan binatang, tapi tubuhnya Yesus. Diserahkan supaya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Menurut Melkisedek. Jadi ini sekali lagi Daud mengatakan, berbahagia orang yang diampuni dosa-dosanya, orang yang tidak diperhitungkan pelanggarannya sebanyak apapun, seperti sekalipun menjadi orang durhaka tadinya, tapi kalau percaya kepada Yesus sebagai imam besar, maka dia telah mendapatkan penghapusan dosa, penghapusan pelanggarannya nggak dihitung, alias menjadi kehidupan yang dibenarkan tanpa berbuat apa-apa, cukup percaya saja terhadap. Sedikit saya ingin tekankan di sini berkaitan dengan konteks yang sedang kita pelajari adalah mengungkap rahasia ruangan Maha Suci. Itu adalah pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Ruangan Maha Suci itu tupoksinya Tuhan, tugas, fungsi dan pokoknya Tuhan itu adalah melayani, yaitu untuk mengampuni dosa-dosa, untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu oleh karena itu, tapi kita akan kembali Mang sekarang pada Roma pasal yang keempat tadi ya, sebagai topik kita. Coba kita akan baca bersama-sama apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Abraham, mendapatkan nilai yang benar karena percaya. Ya. Sedikit saya ingin kaitkan, sebab ini penting bagi saya juga bagi saudara-saudara sekalian, bahwa konteks dari ruangan Maha Suci atau suasana ruang Maha Suci, orang yang berada di wilayah ruangan suci, daerah ruangan Maha Suci itu adalah kehidupan yang disempurnakan, terutama dalam arti mempunyai nilai yang sangat baik. Jangan sampai seperti apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, yang saya kaitkan ini. Nanti kita akan baca bersama-sama apa yang dilakukan oleh Abraham, terutama kepercayaannya, harapannya. Tapi sedikit Mang, supaya kita ingat dulu. 1 Korintus 13 dulu kita baca ya. Nanti kita kembali ke Roma ini. 1 Korintus 13 dulu kita baca ayat 1, 2, dan 3 agak cepet Mang. Ini penting artinya. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Iya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Kalau tidak mempunyai kasih, maka kepunyaannya, kepemilikannya terhadap bahasa-bahasa, bahkan bahasanya malaikat, bahasa Roh Kudus, bahasanya Allah itu
tidak ada artinya. Ya, karena tidak punya kasih. Jadi ini kepemilikan ini penting. Kita mempunyai kasih ini penting. Kalau kita tidak punya, maka apa yang sudah kita capai di dalam mendapatkan berkat dari Allah mengenai bahasa-bahasa manusia, bahasanya malaikat, bahasanya Roh Kudus, bahasanya Allah itu tidak ada artinya. Seperti tong atau gong yang dipukul, sudah itu hilang. Ya kata Tuhan ya. Ayat yang kedua, Mang. Ayat 2. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Teruskan. dan aku mengetahui segala rahasia, Iya. dan memiliki seluruh pengetahuan, Memiliki seluruh pengetahuan. dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Iya. tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, Iya. aku sama sekali tidak berguna. Karena kasih, kalau kita mempunyai kasih itu, kita akan mempunyai nilai yang sangat baik. Nanti kita akan perdalam di situ. Ayat yang ketiga, Mang. Ayat 3. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Iya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Iya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Sekali lagi kalau kita tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kasih yang nilainya itu sangat besar, sangat penting, bahkan nilainya itu adalah benar. Ya. Ini adalah nilai yang sangat tinggi, sangat baik, dan itu benar. Maka terus, Mang, sedikit pun tidak ada faedahnya. jadi sungguh, apa artinya kita memiliki, kita sudah bersama-sama minggu yang lalu mendapat pelajaran bahasa daripada roh, bahasa malaikat ini bagaikan satu kesaksian. Kalau di dalam pelajaran tabernakel sama dengan pelita emas, mengerti firman nubuatan, pengetahuan, makrifat, dan kemudian mengetahui, mengerti, memiliki rahasia-rahasia Allah. Bahkan bisa memiliki iman untuk mampu memindahkan gunung, iman yang sempurna. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai nilai yang sangat baik, maka tidak ada gunanya. Saya katakan rahasia firman, pengetahuan, menyampaikan firman Allah tentang nubuatan, ini sama dengan meja roti sajian. Dan kita mempersembahkan persembahan, menyerahkan harta kita, bahkan diri kita untuk dibakar, ini sama dengan mezbah dupa. Kalau kita bisa mencapai, memiliki, mendapatkan ruangan suci, karena kita bisa mencapai pelita emas, meja roti sajian, dan kita juga memiliki mezbah dupa, ruangan suci. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kasih itu berbicara ruangan maha suci. Kalau kita tidak memiliki berkat dari Allah yang maha tinggi, seperti berkat yang dibawa oleh Melkisedek kepada Abraham, berkat dari Allah yang maha suci, maka kepemilikan kita atas pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa, keseluruhan dalam ruangan suci itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Dengan kata lain, kita harus, kalau kita mau berarti di hadapan Tuhan, kalau kita mau berguna bagi Tuhan, kalau kita mau berfaedah di hadapan Tuhan, tidak satu-satunya jalan adalah kita harus mempunyai kasih. Dan kasih itu berbicara tentang ruangan maha suci, harus masuk ke dalam ruangan maha suci, yang sekarang ini sedang dijelaskan oleh Tuhan, supaya kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Dan kita juga menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memperoleh nilai yang sangat baik. Seperti dalam Roma tadi, nilai yang benar. Ya. Dari percaya dulu. Tapi coba, Mang, nanti kita akan perdalam dulu. Tekanan pada siang hari ini, pada Paskah ini adalah pada ayat yang ke-7, Mang. Teruskan dulu ayat 7. Bahwa sifat dari kasih itu yang harus kita punyai,
yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan supaya hidup kita di hadapan Tuhan berarti, berguna, dan berfaedah bagi Tuhan juga bagi sesama kita. 1 Korintus 13 ayat 7. Ya, ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu. percaya segala sesuatu, Mengharapkan segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 tambahkan A saja. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Jadi saya ingin pada Paskah 2023 ini, terutama kita harus memperoleh nilai yang benar. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, Bapa kita ini. Supaya betul-betul kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Pada siang hari ini yang sedikit ditekankan adalah memiliki kasih yang sifatnya itu percaya segala sesuatu. Ini adalah satu yang harus kita punyai. Kalau tidak, hidup kita ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kita harus memiliki sifat kasih yang namanya percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya. Coba kita kembali di dalam Roma pasal yang ke-4 tadi, Mang. Roma pasal yang ke-4 tadi. Kita baca selanjutnya, Mang. Ayat 16 langsung ya, Mang. Roma 4 ayat 16. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, nilai yang benar itu berdasarkan percaya. supaya merupakan kasih karunia. Ya, kita seperti memperoleh kasih karunia. Ini harus kita peroleh. Ini harus kita punyai. Ini harus kita dapatkan dalam kehidupan kita ini, yaitu menjadi kehidupan yang dibenarkan. Hidup yang benar itu adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala. Teruskan, Mang. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Berlaku keturunan Abraham, terus Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, iya, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman. orang Abraham. yang hidupnya itu seperti memiliki imannya Abraham. Iya, yaitu apa? Sungguh-sungguh mendapatkan pelayanan dari Tuhan sebagai Melkisedek, dan kemudian sang Melkisedek itu menjanjikan, sebab nanti di dalam Kejadian tadi kalau kita baca pasal 14 Abraham bertemu dengan Melkisedek, pasal 15 Abraham mendapatkan janji dari Abraham, engkau akan diberkati menjadi bapaknya semua bangsa. Jadi akan diberkati, mendapatkan janji berkat dari Tuhan untuk menjadi seorang bapak. Dan kemudian Abraham percaya. Teruskan, Mang, ayat itu ya. Sebab Abraham adalah bapa kita. Sebab Abraham adalah bapa kita. Sebagai satu contoh, satu model orang tua kita. Bagaimana di dalam mempercayai kepada sang Melkisedek, Allah yang adalah Imam Allah yang Maha Tinggi, tapi juga Raja Damai Sejahtera. Ya, itu situ ya. Teruskan, Bang, ayat 17, perhatikan ya. Ayat 17. Perhatikan dengan baik. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 15. Abraham telah ditetapkan oleh Allah menjadi bapa banyak bangsa. Bangsa Israel juga bangsa-bangsa lain yang memiliki imannya Abraham. Itu akan menjadi anaknya Abraham. Terus, Mang, di hadapan Allah, perhatikan, yang kepadanya ia percaya, yaitu apa percayanya Abraham? Allah yang menghidupkan orang mati. Allah yang menghidupkan orang mati. Ya, kebetulan ini momen Paskah ya. Momen merupakan satu momen yang sangat penting bagi kehidupan kita,
Karena itu mengandung makna yang sangat. Dan inilah imannya Abraham. Percaya bahwa Allah itu berkuasa menghidupkan orang mati. Allah itu punya kuasa kebangkitan. Allah mampu menghidupkan orang mati. Ini dasar kepercayaan Abraham yang kuat. Tidak bisa tidak bisa terkalahkan. Bayangkan kalau orang mati saja bisa dihidupkan, masa yang lain-lain itu nggak diselesaikan oleh Tuhan? Terlalu kecil bagi Tuhan. Karena memang Allah mempunyai kuasa yang dahsyat, mampu menghidupkan orang mati. Dan itu dilakukannya kepada Yesus. Kata Efesus pasal pertama, itu diwujudkan dalam membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terus dan yang menjadikan dengan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Sedikit saya ingin memberikan penekanan yang dalam terhadap dasar keyakinannya Abraham. Itu sangat kuat bahwa Abraham itu percaya Allah berkuasa menghidupkan orang mati, dan Allah melalui firman-Nya dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebenarnya kalau perkara-perkara di dunia ini, perkara-perkara di dunia kekayaan, apa saja, semua yang bisa kita lihat yang ada di dunia ini, itu semua sudah ada. Tapi yang tidak ada, itu hampir seluruh manusia yang ada di dunia ini pasti mengatakan yang tidak ada adalah orang yang sempurna. Ini sedikit saya tekankan ke arah sini sesuai dengan topik kita. Kita sedang bersama-sama untuk bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Dan ini dikatakan oleh semua orang. Apalagi maaf, kalau orang itu dalam keadaan yang lemah, nanti pasti dia mengatakan, kita belum sempurna. Tidak ada sempurna itu. Ini yang belum ada. Dan tapi pada hari ini, saya ingin tekankan kepada kalian, juga kepada saya, ini yang akan diadakan oleh firman-Nya, khusus melalui pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan, ungkapan mengenai misteri ruangan Maha Suci ini. Firman inilah yang akan mengadakan. Untuk itu maka siang hari ini, kalau kita tidak memperoleh kepercayaan seperti yang dimiliki oleh Abraham ini, maka jangan-jangan kita tidak akan memperoleh nilai yang sangat baik itu. Nilai yang benar itu. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 18 Ayat 18. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Udah gak ada alasan, gak ada harapan. Sudah putus asa orang itu ya. Karena memang sudah tidak ada harapan. Terus namun Abraham berharap juga. Ini nilai kasihnya itu. Sekalipun tidak ada harapan, sepertinya kita menghadapi hal yang buntu. Tapi Abraham, karena memiliki kepercayaan yang kuat, Allah berkuasa menghidupkan orang mati, dan Allah juga mampu melalui firman-Nya mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yaitu kesempurnaan ini. Itu akan diadakan oleh firman-Nya. Jadi kalau orang lain mengatakan, gak mungkin sempurna, ya kita maklum. Karena mereka gak dapat firman ungkapan ruangan Maha Suci. Tapi saudara-saudara sangat dicintai Tuhan, juga saya. Tuhan bukakan firman ini. Pengajaran kesempurnaan ini. Pengajaran ruangan Maha Suci ini. Karena memang Tuhan mau mengadakan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Dalam arti menjadi kehidupan yang dewasa rohani. Bukan saja dewasa rohani, tapi kita juga menjadi kehidupan yang memperoleh nilai yang sangat baik. Salah satu di antaranya, kasih yang sifatnya percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Seperti Abraham. Sebenarnya gak ada harapan Tuhan. Gak ada dasar untuk percaya.
Teruskan Mang ayat ini dengan cepat Mang. Abraham berharap juga Iya. dan percaya Abraham juga percaya dan berharap. Terus bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dia akan menjadi bapak semua bangsa. Ya, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan untuk kita menjadi kehidupan yang sempurna. Yang tidak ada akan diadakan. Kuasa kebangkitan akan diberikan kepada kita. Terus Mang. Menurut yang telah difirmankan, Ya. demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah ini. Terus. Walaupun ia mengetahui Iya. bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, Tubuhnya sangat lemah. karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya sudah 100 tahun ya. Ya. Terus. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah pun juga sudah tertutup. Mandul. Sudah tidak mungkin. Maaf kata. Sudah melewati. Kalau bahasanya kebidanan. Ya tuh apa. Haidnya sudah tidak ada. Ya. Mati sudah. Tertutup sudah. Terus. Tetapi terhadap janji Allah, Ini yang ada pada Abraham. Terhadap janji Allah. Bahwa Allah akan memberkati dia. Terus. ia tidak bimbang Ia tidak bimbang. karena ketidakpercayaan. Ini namanya percaya segala sesuatu. Abraham tetap mengedepankan percaya segala. Ini harus diperolehnya. Ini harus dipertahankan. Ini harus didapatkan. Ia harus punya percaya segala sesuatu. Sekalipun tidak ada dasar. Kalau cara manusia, cara ilmu kebidanan, bahwa tidak mungkin Sarah itu sudah kandungannya tertutup. Dan kemudian umurnya Abraham pun juga sangat tua, 100 tahun. Tidak mungkin punya anak. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi janjinya Tuhan kepada Abraham. Bahwa dia akan menjadi bapaknya semua bangsa. Dia tidak bimbang. Dia tetap percaya segala sesuatu. Nah, ini yang sedang kita bersama-sama harus peroleh. Dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Situasi yang kondisi bagaimanapun. Apa yang terjadi dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak memiliki percaya segala sesuatu. Sifatnya kasih itu percaya segala sesuatu. Ditambah mengharapkan segala sesuatu. Sekalipun Abraham sudah tidak ada harapan. Secara medis, taruhlah kita bawa ke dokter Marben, ahli kandungan itu. Sudah tidak mungkin Sarah akan punya anak karena kandungannya sudah tertutup. Tidak mungkin. Tetapi terhadap janji Tuhan, mungkin itu ada. Kemungkinan itu bisa. Karena Tuhan. Ya di sini ya. Teruskan Mang. Malah ia diperkuat dalam imannya Malah diperkuat dengan imannya. dan ia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah. Terus Mang. Dengan penuh keyakinan Iya. bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Dia malah penuh keyakinan. Iya. Segala ini percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu ini tidak bisa dibatasi. Ini yang dimiliki oleh Abraham. Ini yang didapatkan oleh Abraham. Dia tetap percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Tidak bisa tidak. Ini ya miliknya Abraham ini. Ya, sehingga malah dia memuliakan Allah. Teruskan Mang. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. inilah hal percaya segala sesuatu, hal mengharapkan segala sesuatu, inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Dihitung oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, apa yang kau percayai, apa yang kau harapkan terhadap aku itu Abraham, nilaimu benar, nilaimu sangat baik.
Ya, ini yang saya. Oleh karena itu pada Paskah 2023 ini jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan itu luntur. Terutama terhadap janji untuk kita disempurnakan. Untuk mendapatkan nilai yang benar ini jangan sampai. Apalagi harapan kita kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar. Ya, apalagi ya kalau saya perhatikan diri saya. Semakin saya mendapatkan pembukaan firman mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci itu, saya semakin melihat keadaan saya ini, semakin hina kami ini, semakin tak layak kita. Tapi inilah yang Tuhan mau, harus kita percayai, harus kita punyai. Kalau tidak, apa yang kita dapatkan sebelumnya seperti 1 Korintus 13. Apa artinya kita mendapatkan berkat karunia Roh Kudus, bahasanya malaikat, bahasanya Allah kita mengerti, kita alami, bahkan kita mendapatkan pembukaan rahasia firman, menyampaikan firman nubuatan, mengetahui segala pengetahuan, segala rahasia dari Allah, bahkan memiliki iman yang sempurna. Tapi kemudian kita tidak punya percaya segala sesuatu, harap segala sesuatu, maka itu tidak ada gunanya. Jadi Paskah 2023 ini, mari nilai kebenaran. Teruskan Mang, ayat 23 ini perhatikan dengan baik. Ayat 23. Ya. Kata-kata ini apa itu? Yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Hal ini diperhitungkan oleh Allah kepada Abraham. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Terus? Tetapi ditulis juga untuk kita. Ditulis juga untuk kita. Untuk saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan. Dan saya, kita. Pada Paskah 2023 ini. Tuhan akan memberikan nilai, akan memberikan hitungannya yang jelas, yaitu benar. Ya kalau Tuhan membenarkan, kata Daud, apa kata orang, kita berbahagia. Yang memang tidak dihitung pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa-dosa kita itu tidak dihitung oleh Tuhan. Sudah selesai har. Ya, ini sudah selesai. Kamu dapat nilai benar karena kita percaya kepada Tuhan. Kita mengharapkan dari Tuhan seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada dasar. Waduh, kayaknya sudah dunia semakin sulit, keadaan begini, banyak alasan yang memang menjadi dasar bagi kita untuk tidak bisa mengharapkan. Ada harapan dah. Ini tidak boleh kita yang mendapatkan pembukaan rahasia ruangan Maha Suci itu untuk kita mudah putus asa. Kesabaran kita perlu miliki yang hari Minggu yang lalu. Minggu ini percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, itu harus kita punyai. Supaya hidup kita ini berarti, supaya hidup kita ini berguna di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berfaedah bagi Tuhan. Yaitu karena ini sama dengan sifatnya kasih. Ini ditulis untuk kita. Terus Mang, perhatikan dengan baik. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Allah memperhitungkannya. Kepada kita pun Allah akan mengatakan kepada kita masing-masing, kamu kuhitung, kunilai benar. Terus Mang? Karena kita percaya kepada Dia. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan. Sama dengan percayaannya Abraham. Abraham mempunyai dasar yang kuat. Kepercayaannya bahwa Allah berkuasa membangkitkan, menghidupkan orang mati seperti 2000 tahun yang lalu dilakukan kepada Yesus sehingga ada Paskah, ada kebangkitan ini. Hari kebangkitan.
Percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Terus Mang? Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yaitu Yesus memang oleh Allah diserahkan. Dia datang ke bumi ini oleh karena Tuhan sangat mencintai kita. Maka diserahkanlah Yesus anaknya itu. Untuk apa Mang? Diserahkan Karena pelanggaran kita. supaya pelanggaran-pelanggaran kita tidak dihitung oleh Tuhan. Cukup ditanggung oleh Yesus. Apalagi pengenalan kita kepada Tuhan secara khusus bahwa Dia adalah imam besar menurut Melkisedek, yang memang tugas pokoknya itu adalah menyelesaikan masalah dosa, menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, seperti apa yang dipercayai oleh Abraham terhadap sang Melkisedek, apa yang dipercayai oleh Daud sang Melkisedek, peraturan yang digunakan adalah menurut peraturan Melkisedek. Dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi ini, dan kemudian Mang, selanjutnya Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah. Jadi Paskah ini saya ingin seperti tadi kita nyanyikan, bukan hanya kita sekedar ingat akan pengorbanannya Tuhan. Ini real. Ini nyata bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah. Karena Dia sudah mati, diserahkan untuk kita supaya Dia dapat menjadi imam besar menurut Melkisedek. Mari saya ingin memberikan penekanan yang dalam. Nilai benar. Bahasa penjurnalan, penilaian, perhitungan itu kalau benar itu pasti 100 atau 10 ya. Itu diberikan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus dari orang mati, karena Yesus telah diserahkan untuk pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran. Jadi ini kematian dan kebangkitan Yesus itu supaya kita dapat kepercayaan kita kepadanya ini dapat memperoleh nilai yang benar. Jadi saya ingin memberikan penekanan pada season ini, pada Paskah 2023 ini, nilai benar itu kita dapatkan. Kalau Paskah 2023 kita ini berhasil, yaitu kita memiliki kepercayaan dan harapan seperti Abraham. Dasar kepercayaannya adalah Allah berkuasa menghidupkan orang mati. Allah berkuasa menjadikan oleh firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada itu saya katakan adalah kesempurnaan. Itu yang tidak ada pada manusia. Kalau yang lain-lainnya banyak orang yang mempunyai kekayaan, mempunyai apalagi kalau orang-orang kaya itu semua dia ada semua. Tapi saya ingin tidak menekankan yang paling penting pada konteks kita ini adalah kesempurnaan. Ini akan diadakan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Dan Tuhan berkenan memberikan kepada kita firman pengajaran kesempurnaan, firman pengajaran anak laki-laki, firman ungkapan ruangan maha suci, yang supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang sempurna, dapat memperoleh nilai yang sangat baik, yaitu dibenarkan oleh Allah. Jadi nilai kebenaran ini tidak hanya untuk Abraham, tapi untuk kita yang percaya kepada Yesus, yang diserahkan sebagai imam besar untuk menyelesaikan pelanggaran kita, dan dibangkitkan oleh Allah, duduk di sebelah kanan sebagai imam besar untuk memberikan kepada kita pembenaran supaya kita dapat dikuduskan, bahkan disempurnakan seperti kata Ibrani 10. Tapi saya ingin percepat,
tidak cukup kita hanya memiliki iman saja. Tapi kita harus menjadi kehidupan yang memiliki kasih itu. Ya, yaitu perbuatan. Jadi ini untuk iman ini kita dapatkan, iman dan harap itu kita cukup percaya kepada Tuhan, mengharapkan kepada Tuhan sudah dinilai benar. Tapi ya sekarang ini yang perlu kita usahakan, perlu kita buktikan, perlu kita lakukan adalah perbuatan kasih. Yaitu apa? Sabar dalam menanggung segala sesuatu dan tidak berkesudahan. Ini harus kita usahakan untuk kita punyai, untuk kita miliki. Karena sifat kasih itu daripada sabar dan seterusnya, bukan hanya percaya segala sesuatu, mengharapkan segala, tapi kasih itu mampu menanggung segala sesuatu. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan tak berkesudahan, kekal itu ya. Oleh karena itu, saya ingin percepat, bukan hanya kita percaya kepada Yesus, tapi sedikit ya. Saya sebenarnya tadinya ingin mengajak saudara pada hari Jumat Agung untuk spesial merenungkan atau mempelajari tentang arti dari kematian Tuhan. Tapi saya ingin pada siang hari ini untuk mengajak saudara dan saya sedikit saya tambahkan akan seperti saya perdalamkan sedikit apa yang menjadi doanya Tuhan sebelum dia diserahkan, ditangkap dan kemudian diadili, kemudian disalibkan. Namanya doanya Yesus sebagai imam besar. Khusus doa Yesus sebagai imam besar di dalam Injil Yohanes 17, saya akan percepat saja. Ada beberapa doa yang sangat sangat didoakan di dalam Injil Lukas. Doa Tuhan di Injil Yohanes pasal 17 ini, dia itu berdoa sampai mengeluarkan keringat darah. Betul-betul dengan gemetar, dengan keseriusan dia itu. Sampai akhirnya meneteskan keringatnya itu darah yang keluar. Begitu seriusnya. Karena Tuhan memang menginginkan agar kehidupan kita pertama. Coba Mang, kita baca pada ayat langsung saja ya Mang. Ayat yang ke-9 Mang. Injil Yohanes 17 ayat 9. Ya. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka, murid-muridnya, umatnya yang terus. Bukan untuk dunia aku berdoa. Aku bukan berdoa untuk dunia, doa khusus untuk pengikutnya, untuk murid-muridnya. Terus? Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Sebab mereka adalah milikmu. Mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Iya. Dan milikmu adalah milikku. Iya. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Tuhan berdoa untuk betul-betul kita ini miliknya Tuhan. Kita ini betul-betul dimiliki oleh Tuhan. Dan dimiliki oleh Allah. Kepemilikan. Ini doa khususnya imam besar. Terus kita loncat saja Mang. Ayat yang ke-12 Mang. Ayat 12 atau ayat 11 ya Mang, ayat 11. Agak cepat ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Aku sudah tidak ada lagi dalam dunia. Aku meninggalkan dunia, aku berada di sebelah kananmu. Terus? Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka masih ada dalam dunia. Di dunia, Tuhan tahu di dunia itu bukan hal yang gampang di era zaman sekarang ini. Mereka masih ada dalam dunia. Dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Terus? Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Tuhan mau supaya umatnya yang menjadi miliknya itu oleh Bapa dipelihara. Doa khusus supaya umatnya itu dipelihara oleh Tuhan. Ayat 12 Mang. Ayat 12.
Selama aku bersama mereka, Iya, aku memelihara mereka dalam namamu. iya, kalau mereka kekurangan, Tuhan bisa menjadikan 5 roti menjadi sekian ribu, 7 roti menjadi sekian ribu. Tuhan bisa, Tuhan memelihara mereka. Terus, Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. teruskan. Aku telah menjaga mereka. Aku juga menjaga mereka. Jadi Tuhan ingin supaya kita sebagai umatnya ini dipelihara dan dijaga. Terus Mang, Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. jangan ada seorang pun dari antara kita ini yang binasa. Tuhan minta Bapa memelihara kita dan menjaga kita supaya kita jangan sampai di antara kita ada satu pun yang binasa. Tapi betul-betul dijaga oleh Tuhan. Terus Mang, Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, iya, dan mereka yang binasa. Dan kemudian kita baca selanjutnya Mang, pada ayat yang ke-15 Mang. ayat 15, Ya, aku tidak meminta aku tidak meminta kepada Bapa supaya engkau mengambil mereka dari dunia, yang kau angkat mereka dari dunia ya. Mungkin masih muda, masih mempunyai masa depan yang banyak. Yang Tuhan mau supaya kita dipelihara, kita dijaga. Jangan sampai ada satu pun yang binasa. Tapi Tuhan mau juga, jangan kau ambil mereka dari dunia. Mereka masih dibutuhkan di dunia. Sekalipun sudah tua, jangan seperti saya ini. Jangan diambil. Ya, karena Tuhan terus. tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada Supaya engkau melindungi mereka. Ini doanya Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan melindungi kita. Ini doanya imam besar untuk pengikutnya itu. Dan seterusnya, Tuhan mau supaya kita dikuduskan oleh firman-Nya. Tapi kita cepat loncat pada ayat yang ke-20 Mang. 20. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Ya, bukan hamba-hamba Tuhan ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan oleh pemberitaan mereka, oleh ungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini. Terus Mang, supaya mereka semua menjadi satu, supaya mereka semua menjadi satu. Terus, sama seperti engkau ya Bapa sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku di dalam aku, dan aku di dalam engkau, aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, agar mereka juga di dalam kita, K besar. Satu Bapa dan Yesus itu satu. Yesus tubuhnya Allah. Allah itu kepalanya Kristus. Menjadi satu tubuh. Terus Mang? supaya dunia percaya Iya. bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, Teruskan Mang. dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Teruskan. yang engkau berikan kepadaku, Iya. supaya mereka menjadi satu, Supaya mereka menjadi satu. sama seperti kita Sama seperti kita adalah satu. Tuhan mau supaya kita menjadi satu dengan Dia. Sama dengan kesatuan antara Allah dan Yesus. Terus Mang, ayat 23, perhatikan ayat 23. aku di dalam mereka Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, dan engkau di dalam aku. supaya mereka sempurna. Perhatikan, ini doanya Tuhan khusus. Sebagai seorang imam besar yang serius di dalam doanya. Supaya kita menjadi sempurna. Ini doanya Tuhan. Oh, oleh karena itu dia sekarang ini ungkapkan rahasia ruangan Maha Suci ini. Supaya kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Tapi juga kita memiliki nilai yang sangat baik. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Tahan dalam segala sesuatu. Dan kekal. Ya, oleh karena itu ini sempurna. Teruskan Mang, agak cepat. Sempurna menjadi satu, Iya, agar dunia tahu agar dunia bahwa tahu. engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini yang Tuhan mau supaya mereka, kita mendapatkan kasih. Oh, ini yang kekal ini. Ini sifat
yang nilainya itu sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Ya. Agak cepat Mang, ayat 25 sekali lagi. Ayat 25. Ya. Ya Bapa yang adil. Ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau. Ya. Tetapi aku mengenal Engkau. Sampai aku dan mengenal mereka ini tahu bahwa ya. Engkaulah yang telah memutuskan. Ayat 26 perhatikan. Ayat 26. Ya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Ya. Dan aku akan memberitahukannya. Terus Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku. Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku, yang mampu menyatukan antara Yesus anaknya itu dengan Allah Bapa. Karena Allah memberikan kasih kepadanya. Terus Mang, ada di dalam mereka. kasih itu juga ada di dalam mereka, ada di dalam kita. Terus Dan aku di dalam mereka. dan aku di dalam mereka. Kasih ini yang sekarang ini adalah permintaannya Yesus sebagai imam besar. Di samping dia minta supaya kita dipelihara, supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi, supaya kita disempurnakan. Tapi dia juga minta supaya Allah mencurahkan kasih yang telah diberikan kepadanya itu juga diberikan kepada kita. Karena kasih ini, yaitu terutama sifat daripada kasih itu, Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Karena kasih itu di samping percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, seperti yang dilakukan oleh Abraham, tanpa dia bekerja, dia percaya saja, itu mendapatkan nilai benar. Tapi saya ingin tekankan pada Paskah 2023 ini, kita tidak cukup percaya. Kasih ini harus terbukti ada. Kasih ini betul-betul juga ada menjadi praktek dalam kehidupan kita sebagai satu perbuatan. Supaya iman harap kita menjadi sempurna. Kita baca di dalam Yakobus, Mang. Suratan Yakobus pasal yang kedua. Coba kita baca bersama-sama. Ya, ini kita tidak cukup hanya percaya saja tanpa perbuatan. Seperti apa yang dinilaikan oleh Allah kepada Abraham. Abraham bukan hanya percaya. Apalagi setelah Abraham diberkati oleh Tuhan, terutama anaknya yang akan menjadi pucuknya, akan menjadi apa? Menurunkan bangsa-bangsa, bapaknya semua bangsa, yaitu terutama Ishak. Itu oleh Tuhan diminta untuk membuktikan bahwa Abraham betul-betul cinta kepada Tuhan. Jadi di sini Tuhan menginginkan kasih kita ini kepada Tuhan itu harus ada dengan perbuatannya. Bukan hanya percaya dan harap saja. Supaya lengkap. Ya, coba Mang, saya ingin percepat. Coba kita baca langsung aja Mang. Ayat 17 Mang. Yakobus pasal 2 ayat 17. Kita baca langsung saja pada ayat yang ke-17 ya. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka iman itu hakikatnya tidak ada gunanya, mati. Ya. Tidak ada artinya. Teruskan Mang. Ayat 18. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, ya, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Iya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Iya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, di dalam itu dikatakan
ayat yang ini dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, yaitu dikatakan, saya yakin kita lebih baik membuktikan kepercayaan kita kepada Kristus lewat kasih dalam perbuatan. Ya, lewat kasih dalam perbuatan. Ya, ini memang ini yang sedang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Sungguh sebenarnya kalau kita bicara kasih Tuhan itu, akal kita gak mampu ya, apalagi kemampuan kita. Tapi inilah yang kekal. Bahkan nanti inilah yang nanti dinilai oleh Tuhan itu dengan sangat tinggi. Coba Mang teruskan ayat 19. Ayat 19. Cepat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Iya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Iya. Dan mereka gemetar. Teruskan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Perhatikan ayat 21. Ayat 21. Iya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Isa anaknya di atas mezbah. Teruskan. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, oleh perbuatan-perbuatan kasih itu, iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Jadi ini yang Tuhan mau betul-betul. Agar iman kita ini dapat mencapai kesempurnaan, maka kita harus berbuat seperti Abraham. Abraham diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya kalau berkat-berkat yang lain itu nggak ada artinya. Pernah diskusi Allah dengan Abraham. Apa artinya Tuhan kau memberkati aku nggak ada gunanya? Karena aku nggak punya keturunan. Ini nanti akan menjadi miliknya. Enggak, Abraham. Nanti anakmu sendiri. Dan kemudian betul. Diberikanlah anaknya Ishak. Ya, sebenarnya anaknya sudah ada melalui Ismail. Dan kemudian dia bilang pada waktu Abraham mau akan diberikan janji untuk memberi anak kandung dari Sarah, tapi kemudian Abraham mengatakan, sudahlah, aku udah rasanya udah nggak ada harapanku, aku sudah tua, istriku sudah mandul, sudah tertutup kandungannya, nggak mungkin lah, sudahlah biarlah Ismail saja yang ada di hadapan. Enggak, aku kata Tuhan, bukan Ismail, tapi anak yang dari Sarah, anak perjanjian itu. Anak yang betul akhirnya kemudian pada Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, mengandung dan melahirkanlah Sarah dan diberi nama Ishak yang disebut dengan anak perjanjian itu. Sesudah Abraham besar, sudah dewasa, betul-betul itulah tumpuan hidupnya Abraham. Anak yang dikasihinya di dalam cerita yang lain, betul-betul anak perjanjian, bukan Ismail. Abraham, anak yang berasal dari Abraham, yaitu Ishak. Dan kemudian Tuhan uji, cinta enggak Abraham kepada Allah. Dan kemudian Allah minta, Abraham, sudah bawa anakmu ke Gunung Moria dan persembahkan di sana. Tapi inilah Abraham luar biasa. Dasarnya Abraham adalah memiliki kepercayaan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada oleh firman. Ini dasar keyakinan yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka kemudian dia serahkan. Inilah perbuatan. Bukan cinta kepada berkat. Tapi cinta kepada Allah. Ada nggak perbuatan? Jadi kalau kita sekarang ini diuji oleh Tuhan, ini yang sekarang ini harus kita dapatkan. Ini yang harus kita peroleh. Apakah kita sekarang ini cinta kepada berkat-berkat yang kita terima, yang diberikan oleh Tuhan? Apakah kita cinta kepada Allah? Ini sekarang ini, Paskah 2023 ini, Tuhan mau kita harus punya iman yang disertai perbuatan. Sebab kalau iman kita tidak disertai perbuatan, hakikatnya tidak ada artinya. Sama
tapi harus ada perbuatan kasih. Ini harus kita wujudkan. Dan itu doanya Tuhan. Di samping kita harus dipelihara, dijaga, dilindungi, disempurnakan, tapi kita harus punya kasih. Karena kasih inilah yang mengikat kita dengan Dia. Menjadi satu. Yang bisa menyatu padukan kita. Dan kasih inilah yang kekal. Ini yang harus kita miliki. Teruskan Mang, kita baca pada ayat yang ke-23. Ayat 23. Perhatikan dengan baik. Dengan jalan demikian, dengan jalan Abraham mewujudkan, membuktikan, melakukan perbuatan kasih. Bukan hanya iman saja. genaplah nas yang mengatakan, Ya. lalu percayalah Abraham kepada Allah, Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kembali. kepadanya sebagai kebenaran. Ini nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat baik, perbuatan kasih yang dilakukan oleh Abraham, perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Bukti kalau dia cinta Tuhan itu bukan hanya percaya, tapi harus ada action, harus ada perbuatan. Seperti Abraham menyerahkan pengorbanan yang dalam. Yang justru yang dicintai Tuhan, yang kita cintai, itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Oh, ini yang saya ingin tekankan kepada kalian dan saya pada Paskah 2023 ini. Karena inilah sebagai bukti bukan kita hanya mempunyai percaya segala sesuatu, memiliki harap dalam segala sesuatu, tapi juga mampu menanggung segala sesuatu. Dan bahkan kasih itu kekal. Karena memang ada buktinya, yaitu perbuatan. Itulah sebabnya oleh Allah memperhitungkan, menilai, menjurnal, dan kemudian Tuhan memberikan nilai benar kepada Abraham. Ini sebagai puncaknya. Inilah sebenarnya bukan iman itu ruangan suci, harap itu ruangan suci. Iman itu halaman, harap itu ruangan suci, dan inilah ruangan maha suci. Perbuatan kasih ini kita punyai itu, kita miliki itu sebagai bukti kita mencintai Tuhan. Itu yang kekal. Ini harus, ya kalau iman dan harap cukup kita percaya kepada Tuhan, sudah dapat nilai. Tapi untuk kasih, tidak bisa tidak. Harus ada pengorbanan, ada perbuatan, ada bukti bahwa kita seperti itu. Teruskan Mang. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Abraham kekasihnya Allah. Abraham itu mempelainya Tuhan. Ya, ini nilai ini. Ini predikat kita sampai betul-betul kita ini adalah kekasihnya Allah. Sahabatnya Allah. Sepadan dengan Allah. Serupa dengan Allah. Selevel dengan Dia. Allah kasih, kita kasih. Perbuatan kasih kita ini kita wujudkan. Paskah 2023 harus kita peroleh ini. Apa? Nilai benar. Supaya kita dapat ditetapkan oleh Allah sebagai sahabatnya Allah, kekasihnya Allah. Oh, dan kemudian karena kita memiliki, memperoleh, mendapatkan kasih lewat perbuatan iman kita, lewat perbuatan kasih kita. Ini yang dinilai oleh Tuhan. Jadi kalau iman dan harap, seperti apa kata Daud,
Berbahagia orang yang dibenarkan tanpa berbuat apa-apa, tanpa bekerja. Kita yang jahat percaya kepada Tuhan, iman dan harapan kita dapat kita peroleh nilai benar. Tapi untuk masuk ruangan Maha Suci harus ada perbuatan kasih. Tidak bisa tidak. Harus kita punya ini. Supaya kita dapat menjadi kehidupan yang sama dengan Tuhan. Sahabatnya Tuhan, kekasihnya Tuhan, sepadan dengan Tuhan, ya, sejodoh dengan Tuhan, ya, serupa dengan Tuhan. Ya, kita diterima, dianggap sahabatnya Allah, seperti Abraham. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama Paskah 2023 ini merupakan yang harus kita usahakan. Di samping mesti ingat percaya segala sesuatu. Sekalipun melewati proses diuji seperti Abraham. Yang memang tidak mudah, ya, prosesnya itu harus diuji. Seperti Abraham tidak ada lagi yang bisa dipercayai, tidak bisa diharapkan, tapi terhadap janji Tuhan Abraham tidak bimbang. Bahkan dia memuliakan Tuhan, dia tetap percaya sesuai dengan kasih itu. Tetap dia mengharapkan sesuai dengan sifat kasih itu. Dan yang paling penting, dia tetap sabar, tahan di dalam segala sesuatu. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Akan menjadi milik kita, ya. Jadi nilai sekarang yang sedang kita perjuangkan. Jadi masing-masing ini harus ada pembuktian. Semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Paskah 2023 yang sangat penting, terutama di dalam konteks pengajaran kesempurnaan, ungkapan ruangan Maha Suci yang menghendaki agar kita menjadi kehidupan yang disempurnakan dalam arti memiliki nilai yang benar, nilai yang sangat baik. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang telah datang sebagai imam besar, menyerahkan tubuhnya, dan kemudian dihidupkan oleh Tuhan sebagai imam besar untuk membenarkan kita. Tapi kita juga harus memperoleh nilai yang sangat baik, benar dalam arti iman yang disertai perbuatan. Coba sekali lagi, Mang, kita baca bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sekali lagi kita baca di dalam ayat yang ke-20 itu, sekali lagi, Mang. Yakobus 2 ayat 20. Iya. Hai manusia yang bebal, Iya. maukah engkau mengakui sekarang Iya. bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita tutup dengan ayat 26. Ayat 26. Iya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan sama dengan tubuh yang mati. Karena gak ada rohnya. Rohnya itu yang hidup. Rohnya itu yang kekal. Apa? Perbuatan kasih. Dan ini sungguh kita harus bergumul masing-masing. Jangan sampai kehidupan kita ini bagaikan tubuh yang mati. Jangan sampai kita memiliki iman yang kosong karena tidak sertai perbuatan kasih. Kita tunjukkan, mari, bahwa kasih itu ada pada kita. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi momen Paskah 2023 sangat ditekankan oleh Tuhan bahwa kita harus memperoleh ini. Jangan sampai kehidupan kita tidak berarti sama dengan kita
memasuki ruangan maha suci. Bukan hanya iman saja, itu sama dengan halaman harap, itu sama dengan ruangan suci, tapi kita sampai di ruangan maha suci. Kasih sebagai tubuh yang hidup, sebagai iman yang berisi, karena di dalam kita ada perbuatan kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala, tapi juga tahan dalam segala sesuatu. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, karena kasih itu tak berkesudahan. Semoga berkat Paskah tahun 2023 ini memberkati saudara sebagai imam besar, juga memberkati saya. Amin.